duduk. Pertama-tama, the result, Pak Semi bilang, you are nomor 1 di Asia. Dan itu bukan kata dia, kata orang nomor 1 Prudential di London. Ya, rekan-rekan sekalian, Prudential ini adalah public company, terdaftar di Bursa Efek New York, London, Singapura, dan Hong Kong. Rekan-rekan sekalian, sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, bursa saham, yang dituntut bukan profit. Pemegang saham menuntut berapa banyak naik harga sahamnya dia. Dan luar biasa, 3 bulan yang lalu harga saham Prudential itu kira-kira 9. Begitu diumumkan naik menjadi 11 sampai 12. Luar biasa. Dan salah satu adalah penyebabnya because of you. Penyebabnya adalah because of you, ya. Mengapa? Karena kita nomor 1 di Indonesia. Oke lah, kita nomor 1 dari dulu. Tapi yang penting adalah dunia melihat kita yang orang kampung, yang Indonesia, yang hanya banyak orang aja, modalnya banyak orang aja, banyak anak, bisa menjadi motor di Prudential Asia. Dan kita nomor 1 di Asia, ya, nomor 1. Sehingga kalau you simak statementnya di koran yang disebut perkembangan Asia, Indonesia nomor 1. Di perusahaan lain, saya lihat selama 22 tahun di asuransi jiwa, nggak pernah nama Indonesia itu masuk di dalam buku bookletnya annual report. Indonesia itu masuk others. Perusahaan lain others karena terlalu kecil. Tapi kita mencatat sejarah di dunia. You're the best loh Indonesia. Ya, you're the best. Sehingga sebagai anak bangsa Indonesia, kita bangga, Pak. Karena kita, you salah satunya duta-duta besar yang ikut mempromosikan Indonesia di negara lain. Anda telah ikut mempromosikan, membesarkan Republik ini. Banyak investor datang. Rekan-rekan sekalian, banyak investor dari London mau masuk Indonesia, tanya kepada Prudential Indonesia. Sehingga kita adalah duta-duta untuk membawa orang masuk uang ke Indonesia. Itu luar biasa, Pak. Sebagai anak bangsa, itu value yang kita dapatkan. Bukan hanya overriding, bukan hanya komisi, itu kecil. Tapi banyak rakyat Indonesia mendapatkan uang karena because of it. Rekan-rekan sekalian, waktu presiden kita Pak SBY ke London, mengapa dia ke London? Cari investor dong. Dia ketemu dengan orang nomor 1 Prudential, satu-satunya. Ya, yang bisa ketemu itu adalah BP, British Petroleum, yang besar-besar, dan dari asuransi hanya Tijan Tiang. Dia luar biasa. Mengapa bisa begitu? Yes, karena kita diperhitungkan di Asia. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas effortnya, sehingga kita luar biasa. Impactnya apa sih ke dalam kehidupan kita? Saya melihatnya Prudential bisa membayarkan hampir rata-rata 1.000 cek per 100.000 cek per bulan. 100.000 cek per bulan, yang artinya 100.000 agent terima uang dari Prudential tiap bulan rata-rata. Dan besarnya adalah 3,2, terakhir 3,4 juta per orang. Dan itu luar biasa. Dan inilah yang membuat kita menjadi value di dalam bisnis kita ini. Terutama you para leaders, itu adalah yang namanya leadership. Leadership bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana orang-orang ujung sana bisa menikmati hasil karya ini. Yang jelas, you sebagai leaders di unit you, bagaimana anak istri you punya agent bisa bilang, wah papa, gua sekolah di tempat yang ini. That leadership. That leadership. You punya leadership memberikan nilai tambah bagi orang-orang di luar sana. Bukan hanya si agent kita, tapi mungkin bapaknya, maknya, keluarganya. Itu yang membuat kita menjadi punya nilai bangsa ini. Dan itu kekuatan kita.
Jadi slide saya ditanya speednya apa sih, strategiknya. Oke, rekan-rekan sekalian, 2 hari kita bicara tentang leadership bla 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 bla. Saya hanya kunci sukses yang saya pegang selama membedakan budaya yang 3 ini aja kok. Cepat bergerak, fokus, dan bergerak terus. Dalam ini Pak. Waktu saya diwawancarain sama investor dari sana, apa sih kunci sukses ini Pak? Cepat bergerak. Sebelum orang bergerak, kita bergerak dulu. Perlu kepintaran kan? Yes. Ya enggak? Fokus pada bisnis kita. Fokus pada kerjaan. Disiplin waktu kita. Datang M3, that's fokus. Waktu datang M3, you bawakan dengan materi yang benar, itu fokus. Waktu you bicara dengan agent you punya mau dia sukses, itu fokus. Jangan you bicara ke agent you, bicara yang ngawur, gimana kemarin, itu leader, itu gosip, itu gak fokus, dia sukses. Ya, jadi saya selama di sini ngamatin, saya happy sekali. Selama you di sini semua fokus, nggak ada yang bicara tuh, leader tuh begini, gosip tuh nggak ada. Padahal bisnis kita ini di tengah gosip, tapi you bisa fokus, dan itu kekuatan kita. Be fokus di dalam dia punya profesi. Sebagai pemimpin, fokus pada kerjaan sebagai leaders. Jangan ngurusin yang enggak, jangan ngurusin gosip-gosip yang enggak, wah begini. Back to the basic. Fokus. Gua mau you sukses saya. Itu dia ya. Jangan mau ngurusin, wah anak gua begini, laki gua begini, no. Gua bukan bisnis itu. Bisnis gua adalah bagaimana you sukses dengan saya. Dan leadership. Fokus. Dan dynamic adalah hari ini agent saya yang datang cuma 1 orang. Gua mau besok 2 datang. Itu dynamic. Hari ini produksi gua cuma 1 SPAJ per hari. Gua mau 2, itu dynamic. Tidak akan pernah berhenti, kita mau maju terus. Itu adalah yang karakter sebagai seorang leaders. Ya juga tadi Kriston harus berubah, itu kita mau. Tapi yang saya mau praktekkan dalam hari-hari, never give up. Bergerak terus. Lihat pesan saya, lihat SPAJ-nya berapa per hari. Jangan lihat polisnya, SPAJ dia per hari. Kalau you tanya saya hafal berapa per hari SPAJ saya. Itu yang tanam tiap hari. Saya nggak lama-lama muncul dinamiknya. Betul nggak? Ya? Oke, rekan-rekan sekalian, the next slide. Sebelum saya bicara ini, balik. Halo, balik. Saya mau bicara ke you strategic implementation. Bagaimana sukses dengan Prudential. Strategik itu nggak boleh banyak-banyak, 1-2 aja. Rekan-rekan sekalian, you datang ke Prudential, jelas goalnya untuk menjadi entrepreneur AM abadi. Itu dia. You masuk ke Prudential bukan hanya cari duit, tapi mau jadi AM abadi. That's your goal. Itu you punya goal, simple, AM abadi. Itu goal you. Bagaimana caranya? Strategiknya gimana? Kalau you sekarang konsentrasi ke direct unit, you tahu itu direct unit, karena operatingnya gede, betul kan? Direct unit. Dan bagaimana caranya supaya you mendapatkan income 1 miliar dalam waktu 1 tahun. Kemarin Denny udah buka, ya. Saya kasih tahu you caranya adalah you cetak 2 AUM aja setahun, udah selesai. The strategy. Cetak 2 AUM per tahun. Dan saya membuatkan strategi itu bagaimana caranya sampai mencetak AUM dengan cepat. Saya punya strateginya. You tahu kan? Didorong jual 3 bulan, kasih lombok. Dorong sampai 5 bulan, 180 juta, dapat Bali, betul nggak? Padahal cukup target AUM 150 juta 6 bulan, betul nggak? You cukup bekerja sampai bulan Juni, cetak AUM, dan pakai kita punya dorongan itu. Rekan-rekan sekalian, klise ya, saya mau bawa ke dalam hari-hari kerjaan. Caranya adalah you cukup bekerja 90 hari, 100 hari. 100 hari
agent didorong suruh jual dia 100 juta aja. Jadi nggak dia? Tahu. 3 bulan 100 juta aja, jadi nggak dia? Jadi jangan mau bekerja sampai bulan Juni. 3 bulan sekarang dah, 90 hari jadi 100 juta pasti dia jadi AU. Bener nggak? Karena 3 bulan 100 juta, masa gak dapat 50 juta 3 bulan lagi? Dan dia dalam taraf yang tinggi sekali nafsunya untuk capai. Bener nggak? Karena ada Bali di situ. Sehingga you punya kerjaan cukup kerja 90 hari di Prudential, fokus benar-benar, dapat you dari dia 700 juta sampai dia tamat jadi AM. Ya. Dijadikan dia AU, dia akan kasih you 600 juta sampai jadi AM. Tapi kalau dia jadi biasa-biasa aja naiknya ya, UM biasa 300 juta, dia kasih you 480 juta sampai tamat jadi AM. Hitungannya. Jadi you punya goal, saya mau jadi AM abadi. Caranya adalah 2, gue cetak AU, itu kasih gue 1,2 miliar. 9,2. Tahun depan begitu lagi, 1,2 miliar lagi dong. That's it. Caranya adalah strategiknya, cukup kerja 90 hari. Kerja saya banyak teman di dekat Fir, pakai yang ilmu yang dapat dari mereka. Supaya dia jual 100 juta 3 bulan. Okay. 3 bulan, oke, kelamaan. Bagi Pak per minggu. Bagi per minggu 100 juta. Polis kita 8 juta. Terserah you mau 6 juta, 7 juta, rata-rata ya enggak. Dibagi, dia paling jual 15 polis kok. 12 sampai 15 polis 3 bulan. Jadi seminggu 1 loh. Ya enggak? Seminggu 1. Tapi rekan-rekan sekalian, kalau you set seminggu 1, jadi malas dia. Salah. Set 4 seminggu. Harus closing. Yang you ambil bukan closingnya Pak, semangatnya Pak. Kalau mau perangnya cukup 1 aja deh seminggu. Jadi waktunya ada berapa jam seminggu? Taruhlah kerja 8 jam sehari, ada 40 jam seminggu, cukup 1. Justru karena 1 itu yang you matiin, you racunin agent. Karena 40 hari you minta 1, nganggur dong dia. Dengan dia nganggur itu, you punya andil membuat dia mati di Prudential. Dorong 3 atau 4, lihat kapasitasnya. Di situ leadership bermain. Jadi rekan-rekan sekalian, strategiknya sekali adalah 3 bulan pertama dorong setinggi mungkin dia jualan. Jangan 3 bulan 100 juta, ya salah. 1 minggu lu berapa? Seminggu berapa? Makanya kalau you lihat kontes-kontes kita Prudential pendek-pendek ya. Bener gak? Contoh, Prudential sekarang tarafnya adalah 2 minggu 3 polis, 3 SPJ. Ya, kita akan ada agency convention. Setiap kita bikin meeting di Jakarta, nggak mau lagi 2, harus 3 minimum. Dengan 3 2 minggu itu masuk gak kelas 100 juta. Dan tarafnya gitu. Dan ada 12.000 orang agent yang kelasnya 3. Kalau didorong 3 2 minggu. Nggak didorong 1 seminggu. Ya nggak didorong 2 sebulan. Perlulah dorongannya. Ya, jadi kerja yuk, konsentrasi 30 hari, 90 hari, minta dia jual 2-3 seminggu, dorong dia setinggi mungkin. Cukup 90 hari, kalau you tinggi, udah lepas dia akan cari sendiri Pak. Akan jadi sendiri. Jelas ya? Dan strategik sekali Pak. Bagaimana caranya membuat dia mau bekerja, jual 3-4 dalam seminggu? Ini kita bicara adalah slide. Oke, saya selang sedikit. Rekan-rekan sekalian, ini juga doping untuk Anda. Tanggal 25 besok, kita akan membuat geger pasar. Kita akan membuat geger pasar. Tanggal 25 bulan Februari, kita buat geger dengan 4 halaman yang merah, iklan Kompas ya. Kaget nggak orang? Kaget. Yang bikin kaget ada 4 halaman merah ya kan? Tanggal 25 juga akan kita bikin kaget dengan 6 lembar. Ini saya punya contohnya ya. Jadi nanti itu begini kira-kira. Kan korannya begini ya. Ini ada tempat bukanya, tarik ke sini ya.
Strategiknya apa? Kita mau shockkan kompetitor. Yes. Ya enggak, kita mau tunjukin Prudential gila. Ya enggak, ini loh ha. Berapa banyak gila keluarin duit ini ya enggak? Ya. Dan tadi saya ngomong di belakang, Prudential bukan hanya tunjukin gila punya duitnya, bisa dapat gitu loh. Ngeblok orang punya itu Pak. Ini kan koran yang halaman begini kan nggak banyak. Ya center call ini, kemudian tambah lagi di belakang. Hanya orang yang punya value yang bisa begitu Pak ya. Oke. Pesan saya, para agent, para leader suruh agent you beli kalau ada nama di sini, ada foto di sini. Suruh beli, ya. Suruh beli. Kalau nggak beli, kalau lebih gila lagi, suruh dia cari nasabah dia atau potensial nasabah dia yang langganan Kompas. Rata-rata Jakarta Kompas langganan loh. Ya enggak, apalagi kalau di daerah cari yang punya langganan, tanya aja mana, tanya sama distributor tukang koran, tukang lompat koran tuh loh, siapa aja yang beli koran Kompas tuh, kasih dia duit 5.000, dapat informasi yuk, referensi ya, didatangin dia, Pak, saya minta dong korannya, jangan lama-lama loh, hari ini keluar tanggal 25, tanggal 12 siang minta dia, datangin, jangan pagi-pagi agak sore, minta korannya, minta dong koran itu Pak, apa sih lihat, kemudian cara bukanya, buka begini, you lihat strategik bukanya. Kalau you fotonya di sini, yang ini aja buka. Jangan banyak-banyak ya. Banyak-banyak seperti tutup semuanya, geser ke you-nya aja satu namanya gitu loh. Yes. Ya, ini depan saya. Tutup sama ini udah ya. Ya, tekan ya. Ya, jadi kan ini kan jadi dibikin Pak Bude ini kayak ribet. Yang ini. Wah. Ya dah. Tunjuk foto ini. Apa artinya? Artinya adalah you kasih tahu ke dia, gua ini jago. Gua ini mendapat certified dari Prudential, kelas gua Star Club, beli sama yang jago. Oke ya? Jelas ya? Jelas ya? Jadi buka itu bikin ribet ya, tertarik kita kayak ibu-ibu buka kebaya gimana sih ya enggak? Bener-bener gini loh. Ya toh? Yang paling seru tuh di role play kan di kantor tuh ya. Gimana caranya gitu enggak? Wow. Kita aja pakai role play. Dan oke ya. Kerjanya role play doang. Kemudian itu tanggal 25 Maret. Tanggal 3 April kita akan bikin lagi satu iklan. Tunjukin besarnya Prudential, iklan dari neraca rupiah laba kita. Wow. Ya. Jadi tapi kita akan keluarkan dulu tanggal 3 April. Kita akan ketemu you tanggal 1 sampai tanggal 11 membawakan itu. Tapi kalau bicara baca P&L you tahu lah. Ya enggak? Saya akan roadshow tanggal 1 sampai 11. Tapi koran tanggal 3 ini kita ambil duluan. Kenapa? Karena peraturan pemerintah, semua institusi keuangan harus mengiklankan, memberitahu kepada publik dia punya neraca rupiah laba. Kalau kita telah di belakang, semua rame-rame. Banyak, ada bank, ada asuransi, semua numpuk di situ. Kita ambil lebih awal, Pak, sehingga kita yang lebih cepat dari orang lain. Ya, lebih awal, sehingga fokus orang melihat kita. Oke? Itu adalah dynamic strategy. Next slide. Rekan-rekan sekalian, strateginya jelas, be fokus 30 hari, dorong dia jual secepat mungkin 100 juta. Apapun yang lakukan itu. Jadi kalau you bikin kontes, jangan kontes panjang-panjang, pendek-pendek aja. Pendek-pendek aja, cepat ya enggak? Bagaimana menggerakkan dia ini? That talking about leadership. Rekan-rekan sekalian, saya akan bicara tentang leadership yang you bisa pakai di dalam Prudential dan melit you punya agency. Leadership adalah, supaya gampang ingat ini, saya kasih yuk gambar yang gampang-gampang you ingat ya. Leadership itu ada dua yang memegang peran. Tolong jangan dibuka dulu gambarnya deh. Halo, leader, tolong dengerin saya baru pencet. Jangan pencet. Ya, leadership itu buka diagramnya buka. Halo, ya stop sampai sana. Leadership itu jadi gini.
bagaimana memudahkan dalam pekerjaan, dibikinlah matrik supaya gampang ingatnya. Kalau nggak ruwet, kira nggak? Jadi saya bikin supaya you gampang ingat. Ada dua. Satu, pemimpin itu yang pakai power, ya, dia pakai power. Lu harus gini loh, kalau nggak lu dia keluar dari gua. Ya, itu power dia. Satu, you mesti begini loh, kalau nggak begini. Ini leadership ya, leadership. Yang ini adalah moral leadership. Dua ini ada di kita. Jadi supaya you ingat, saya kasih you simbol-simbolnya aja. Ya, penangkal. Oke. Next slide. Hitler. Oh, itu apa itu dia? Power gak dipakai? Power gak, Pak? Zaman perang itu power harus ada, Pak. Kalau enggak, lari prajurit ke tempat lain, Pak. Harus pakai power. Ya. Itu contoh pakai power, Pak. Bisa nggak agent you pakai power? Lu kalau nggak prospek hari keluar dari gua. Bisa nggak? Cepat ya lari, Pak. You kalau nurut perintah J, lu keluar dari J. Itu power gak? Nggak bisa berlaku zaman sekarang, Pak. Ingat. Dia adalah bukan pegawai. Di dalam manajemen pegawai aja nggak laku lagi kayak Hitler, Pak. Nggak laku lagi, Pak. Harus influence the people. Tapi kalau lu nggak produksi ya, dia 3 bulan nggak produksi. Kalau lu nggak produksi, gua terminate. Itu Hitler kan? Hitler. Supaya tek jalanin. Ya. Jadi, halo. Jadi, tolong yang pencet slide siapa ya? Saya sorry kalau disuruh hilang deh, Pak. Jelas ya, dalam pekerjaan hari-hari. Bisa nggak gaya Hitler dipakai? Bisa, kalau kepepet, Pak. Kalau perlu, ya tipe yang begitu. Tapi kalau agent you kerja benar, you yang gila, ditinggal orang. Ya. Yang kedua adalah pencet. Ya, nggak gambarnya, Pak. Yang kedua adalah yang moral authority-nya. Moral. Halo, pencet. Sudah. Gandhi ini moral kan? Nggak usah catat, Pak, bayangin aja. Gandhi itu dia rela masuk penjara, dia nggak pernah lawan kok. Tapi dengan moral dia, tanpa makan, tanpa apa, dia menaklukkan Inggris negara itu. Moral. Pakai hati dia. Bisa nggak itu diterapkan di agensi you? Bisa nggak? Bisa nggak diterapkan di agensi? Saya kasih tahu ya. Kalau you lihat Playboy, ya, bininya cantik atau jelek? Cantik. Hah? Cantik. Jelek. Nggak se-Playboy dia ya nggak? Mengapa? Mengapa, Pak? Apa? Karena nggak bakal bukan bosan. Nggak lari. Dia akan takluk dengan moral, Pak. Dia takluk dengan moral, dengan hati yang bersih yang dicari, bukan cantiknya lagi, tapi hati yang cantik dan moral. Nangkap ya? Kalau you punya agent, wah, super producer, maunya juga, ego tinggi, ya toh? Dia salah, bilang kita yang salah. Lu sih gua udah kasih lu overriding, lu gak kerjain buat gua. Bener gak? Itu agent kita, bener gak? You harus aminkan, Pak. Tapi dia boleh begitu, berapa premi dia bawa ke gua? Dalam menghadapi orang itu gimana caranya? Gimana cara analoginya? Gua nih loh, wah, tanpa gua lu gak makan loh, overriding lu gak dapet. Gua yang kasih lu mercy. That the mental agent. Dan itu kita perlukan, Pak, dalam bisnis kita. Benar gak? Itu saya bilang kuda liar. You mau keledai atau kuda liar? Kuda liar. Keledai, Pak. Lion yang kita butuhkan. Tapi bagaimana you manage lion, bukan? You pakai Hitler, berantem sama dia. Ya, you pakai, oh you gini. Oh, bapak cerita, sepatu melayang. Si Alani leader, ya. Menaklukkan pakai gaya Playboy, ganti yang dipakai, pakai hati. Oh iya, begini loh. Takluk ya, Pak? Rekan-rekan sekalian, pernah nggak you pengalaman menaklukkan nasabah kaya?
Sombongnya jadi. Gimana cara naklukin tuh? Orang di Medan itu janji jam 5, ya tungguin sampai jam 10 malam ya. Saya pernah pengalaman agent, Pak, saya ditelepon sama nasabah, orang kaya nih. Pak, gua salut sama agent juga. Ngapain? Gua kerjain dia. Janji jam 5, gua tinggalin jam 5, gua pergi mandi, gua pergi makan, dia tunggu sampai jam 11 malam. Akhirnya jam 11 malam dia beli, bukan karena diskusi lagi Pak, karena you bisa menaklukkan egonya si nasabah itu, ditaklukin dengan rendah hati kita. Dia beli Pak, high premium. Setelah itu agent pulang, sialan gue belum makan nih di tengah malam, tapi nggak apa-apa, gue dapat duit banyak ya. Dan gaya moral menghancurkan authority. Ya, saya yakin dan percaya para kita semua ini menjadi leader di rumah. Leadership ada. Kalau you yang belum punya anak atau siapa, you memimpin adik kakak you, betul nggak? Betul nggak? You memimpin istri suami you, ada dong leadershipnya di situ. Kalau laki tuh, you mah, lu perlu lawan, bubar, keluarlah kayak ganti. Apa sih ya sayangnya? Betul nggak? Betul nggak? Dan praktekkan dalam agensi you Pak. Kenapa? Karena yang kita mainkan adalah manusia. Yang bedanya dia bini gua, dia laki gua, sekarang dua agent gua, gitu aja kok. Sama-sama kasih nikmat sama gua, ya enggak? Satu nikmat duit, satu nikmat lain, ya enggak? Di situ harus manage. Ya enggak Pak Karto, ya enggak? Saya ngelihatnya waktu belanja di mana tuh, di LA. Wah, para ibu nentengnya Pak ya, tasnya mahal-mahal, 2-3, ya enggak? Karena bapaknya jalan di bawah akhirnya. Yang diskon ibu-ibu, wah jalan gini dong. Yang suami tak ya. Untung bawanya di toko-toko yang, makanya kita bawa ke Victoria Outlet yang harganya murah. Ya enjoy dia ya. Dua-duanya enjoy. Yang kaum perempuan enjoy beli banyak-banyak, yang laki juga enjoy gak mahal mereka. Betul nggak? That adalah leadership. Itu leadership. Dua-duanya happy. Yang satu maunya aja begini-gini, dibawa dengan ujungnya adalah happy dua-dua. Seperti terjadi di Victoria Outlet Citadel, ya enggak? Oke, jelas ya? Kita lihat lagi satu, next slide. George Washington. Ini sosok formal authority-nya kuat dan moralnya juga kuat, Pak. Dua-duanya dia kuat, Pak. Dan ini yang dituntut sekarang di zaman modern. Ya, kuat, you harus begini, tapi begini loh. You harus gini, kadang gini. Jadi otaknya you menangkan, hatinya you menangkan. Ini harus kita pakai di dalam bisnis asuransi jiwa. Otak si agent kita menangkan, hatinya kita menangkan. Sehingga apa, you sebagai leaders, karakter seorang leader harus lebih pintar dari agentnya Pak. Harus lebih cepat tahu daripada agentnya. Makanya you kita kasih convention, Just Leader Convention hari ini. Ya, supaya you jadi lebih pintar dari agent you. Harus lebih. Kalau you nggak lebih dari orang, nggak bakat orang ikut you Pak. Ingat Pak, kalau agent lebih pintar kita, Pak lu aja ikut gua dah. Kita perintah sama dia. Ya, harus lebih waktunya, lebih pintar, lebih cepat kerjanya, semua lebih sedikit, baru you akan dilihat. Itu namanya leader, pemimpin. Jam datang di sini jam 8:30, you datang jam 8. Ya enggak? Walaupun gua nggak pinter, agent gua lebih pintar dari gua, tapi gua datang lebih awal. Yuk duduk di sini, gua aturin tempatnya lo. Jatuh gak dia Pak? Jatuh gak dia? Dan saya bilang adalah kaum leader ibu-ibu yang sorry to say, yang mungkin nggak sarjana, bagaimana cara menaklukkan S2? Ya, sampai SMA aja, tapi gua punya agent S2, pintar dia nggak? Gua kalah pintar sama dia nggak? Jadi pakai moral. Oke, meeting jam 8, ini gua 8:08, ini duduk gua sediain 4 sini dah. Jatuh nggak dia Pak? Jatuh nggak dia? Sehingga dia yang pintar pikiran itu yang membantu you untuk jadi sukses. Ya, that leadership. Jelas ya? Yang satu lagi leadershipnya apa? Celebrity. Celebrity ini dia formal authority rendah dan juga moral juga rendah. You mau tahu? Lihat was-was. Betul nggak? Lihat was-was. Dia bintang film begini-gini, ya nggak? Lu ikut terserah lu, mati lu ya. Dia nggak bertanggung jawab dong.
Ya enggak? Maka di film sering jadi, ini cerita fiktif, jangan ditiru, katanya. Benar enggak? Jadi waktu kita nonton di Hawaii, ada ngilangin helikopter. Ya kita coba-coba hilangin yang hancur ya. Itu adalah selebriti. Dia agak rendah moralnya dan rendah juga dia punya formal. Saya nggak usah sebut lah ya. Entertainment kita banyak ini enggak. Makanya laku was-was itu. Gila yang lagi hot kemarin. Ya itu apa? Formalnya rendah, moral juga rendah, berantem berdua ya. Ya, dan itu nggak bisa dipakai ya saudara cucu. Kalau Hitler bisa nggak dipakai? Kadang-kadang bisa dipakai. Gandhi bisa nggak dipakai? Bisa benar. Washington bisa nggak dipakai? Bisa benar. You bermain dengan tiga ini, jangan selebriti. Jangan selebriti. Selebriti menjadi penipu kita. Ya. Yang paling bagus adalah Washington, Gandhi dan Hitler. Itu aja pakai. Jadi semua kita bicara leadership ada di sini. Ini aja. Jadi saya mau di antara you belajar, gaya apa Umar? Hitler atau Washington? Ya, atau Gandhi, itu aja. Ya. 2, 3 kali, 4 kali nempel di otak lu. Ini mainnya kayaknya. Kenapa? Pada prinsipnya kita itu adalah pemimpin. Pada prinsipnya kita adalah pemimpin. Kita mempunyai kapasitas mempengaruhi sebagai pemimpin karena kita punya dasar mempengaruhi orang lain. Influence. Dan kepemimpinan itu, keterampilan itu bisa dipelajari dan dicetak dengan berjalannya waktu. Jadi gua ini baru jadi UM, manajernya baru. Gimana sih leadershipnya? Don't worry. Dengan berjalannya waktu, you belajar terus, you lihat prakteknya jadi muncul itu leadership. Karena pada prinsipnya kita adalah pemimpin yang karakternya mempengaruhi orang. Rekan-rekan sekalian, bayi pemimpin nggak itu? Punya nggak leadership? Dia bisa pengaruhi loh bapak emaknya. Gua nangis bangun tengah malam. Nah, yang punya bayi, dia bangun tengah malam, itu lagi tidurnya bangun, itu leadership itu. Dia pengaruhi you supaya melakukan yang dia mau, dan itu ada di kita. Ya, tinggal dilatih, cocokin dengan keadaan. Oke, next. Kepemimpinan itu mempengaruhi untuk apa? Untuk orang bertindak dan memotivasi untuk mencapai sasaran dia dan sasaran kita. Itu kok. Kita pengaruhi dia, dorong dia supaya sasaran tercapai. Itu kok. Dan the leaders. Tunjukin caranya, dorong dia, bawa dia ke sana. Itu the leader, simple kok. Gua mau lu jadi startup. Caranya begini loh. You harus prospek begini. Kalau bisa 1 seminggu prospek. Closing. Itu leader gitu. You pengaruhi dia. Kenapa? Begitu you 1 ya, wah, you akan bangga loh. Unit sebelah tuh gak ada 1 seminggu. You 1 seminggu. Motivasi gak itu? Motivasi. Dan the complete leadership dalam praktek sehari-hari kita. Ya, dan kita semua mempunyai kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi orang lain. Makanya leadership itu kita punya leadership. Kapan keluar tergantung kepada keadaannya. Mau jurus Gandhi, mau jurus Hitler, mau jurus Washington, tergantung. Ya, yang penting ujungnya goal gua tercapai. Gua mau jalan ini. Ya, oke ya. Ingat itu aja. Next slide. Saya kemarin, unit ya kemarin sibuk-sibuk, saya diminta di syuting di belakang. Jadi Prudential Asia itu saya bilang kita ada conference, Prudential Asia Leaders Conference di Hong Kong. Jadi saya diminta dikasih pertanyaan harus jawab. Saya bilang ini mah nanya isi perut saya ini. Ya enggak, bagaimana karakter leader yang bagus? Bagaimana cara memimpin Indonesia supaya bagus? Saya enggak mau bayar, saya enggak. Jadi ini quote saya. Saya bilang adalah bagaimana karakter pemimpin dari leadership, karakternya dalam menghadapi pertumbuhannya ambisi. Indonesia tumbuh tinggi ya, gimana dia punya karakternya? Adalah saya jawabnya begini. Visi saya adalah bukan hanya bisa melihat, tapi di balik itu bisa mengambil opportunity, bisa mengambil kesempatan itu dan menjadikan strategi untuk menjadikan kenyataan itu. Itu dia. Banyak orang yang gua punya visi,
kasarnya inilah, saya mau lihat jadi dukun. Nah itulah. Jadi kalau orang kampung kira jadi dukun, gue tahu loh di balik itu apa dan bagaimana cara pakainya, bagaimana cara obat supaya saya sembuh gitu dia. Itu. Nangkap ya? Orang awam nggak bisa lihat, tapi gue dukun, gue bisa lihat loh. Itu loh penyebabnya dan itu obatnya dan harus lakukan gini-gini. Itu namanya visi. Ya. Jadi kan ngomong ke orang bule kan bisa begitu loh. Kalau ngomong kayak jelas, kayak dukun, udah. Ya enggak, gue bisa baca loh sakitnya ini, obatnya begini dan sembuhnya begini-begini. Ya itulah, itu dia. Orang nggak bisa lihat, gue bisa lihat. Ya, dan kita implementasiin sampai dia menjadi sukses. Jelas ya? Makanya you sebagai leaders, agent ini kan buta. Bagaimana bisa membawa dia? You pergi ya, you ini tampangnya begini-begini ya. Ini cocoknya pasar you ini. Ya enggak? Ini pasar you, pergi ke sana. Pergi ke pasar yang anak-anak muda yang pintar-pintar. Di mana carinya? Cari di gedung-gedung. You mesti tahu itu di mana karakter you punya agent, kekuatan di mana yang cocok pasar di mana. You bukan pasar, dan leaders punya visi. Gue udah baca loh, ini kekuatan kemana perginya. Rekan-rekan sekalian, bisa nggak kebanyakan artis sukses jadi agent? Nah, artis loh, banyak nggak sukses jadi agent? Nggak bisa. Jadi saya punya pengalaman. Wah Pak, dia banyak ngomong, Pak saya ditraktir makan siang begini-begini banyak, belum ngomongnya pinter loh ya kan? Tapi kan tutup. Mengapa Pak? Karena artis ini biasa disanjung Pak. Dia tidak pernah meminta. Dia harus begini. Dia nggak disuruh begini nggak bisa dia Pak. Makanya sedangkan untuk proses begini ya benar nggak? Benar nggak? Ya, dan inilah yang harus jeli ya Pak. Ya, bagaimana menaklukkan itu entrepreneur yang wah egonya tinggi, bagaimana cara menaklukkan nasabah pinter, beda-beda Pak. Lihat dia punya agent. Ada satu agent dia nggak pinter, tapi penampilan ibu ini kelihatannya halus, kelihatan, suaranya itu bisa bikin orang tenang Pak. Saya bilang, lu cari aja dah orang-orang kaya yang stres, masuk jadi dapat. Karena suaranya itu udah minta iya Pak, iya jadi ya. Dan you punya visi lihat ke sana. Dan kita mendrive of excellence. Jadi kita melead mereka itu sukses. Jangan you lead untuk main hura-hura loh, untuk kepentingan you. Hati-hati. Sekali you bisa bohongin agent, 2-3 kali kelihatan. Lead adalah untuk dia sukses, bukan untuk gua sukses. Pimpin dia, lakukan untuk dia, bukan untuk kita. Makanya kemarin you punya speaker yang ditampilkan sama dia bukan dia. Lihat foto-fotonya adalah orang-orangnya. Yang ditunjukin apa? Anak-anak gua sukses tuh. Itu dia. Jangan bilang gua yang bikin dia sukses. Orang tahu kok. Pakai gaya ganti. Semua orang tahu. Oke? Satu lagi, create the momentum. Saya bilang adalah saya percaya, melihat dan pilih benar dengan penetrasi pasar asuransi jiwa yang rendah. Dan yang kedua, orang kaya yang menengah muncul sekarang, yang medium muncul, asuransi sedikit yang beli, tapi orang yang kaya mulai muncul, kaya muda. Itu adalah peluang, momentum. Mumpung Jakarta macet, itu muncul nggak itu? Jakarta macet itu adalah indikasi apa Pak? Banyak orang kaya muncul nggak? Iya nggak? Dan itu adalah kita punya momentum untuk jual asuransi. Itu momentumnya Pak. Dan itu saya bilang, that momentum kita lihat. Sehingga itu kita jalankan dan lead the people, karena pada dasarnya nasabah itu manusia yang harus sakit dan harus mati. Bener gak? Manusia itu kan harus sakit dan harus mati Pak. Nggak ada kan manusia nggak pada sakit, nggak ada. Manusia itu harus sakit dan harus mati. Disitulah kita masuk, karena produk kita adalah obat sakit dan obat mati. Bener gak? Bener gak Pak? Obat sakit apa? Prumet, PS, Prusever. Ya nggak obat mati, ya jangan pikir obat mati lah UP. Itu belakang Pak ya. Nangkap ya? Jadi pada dasarnya manusia itu perlu asuransi jiwa, karena dia pasti sakit dan pasti mati. Yakin nggak kita? Kamu bawa keyakinannya aja. Karena masalahnya kapan tibanya nggak tahu kan? Sekarang akan datang besok. Ya enggak, itulah yang kita mau momentum. Dan itu kekuatan potensial. Saya tawa ditanya. Jadi
Perusahaan lain Pak, produk itu puluhan, 30, 40. Saya tanya, Rinaldi berapa produk? Produk satu aja. Satu aja kok. Satunya repot sampai banyak-banyaknya enggak. Be fokus satu. Be fokus satu. Sehingga saya puas. Kalau you tanya agent saya yang baru sampai yang lama, hafal cuma satu produk, yes itu kita mau. Cuma satu aja kok. Karena satu itu yang membuat orang, karena pada prinsipnya manusia itu butuh sehat dan butuh sembuh. Oke? Jadi itu ada momentum yang dapat Pak. Hari ini kita duduk di sini. Momentumnya apa Pak? You duduk di sini 2 hari, 3 hari you spend waktu you. Datang jauh-jauh ya. Ada sekitar 2.000 orang datang dengan pengorbanan ke sini. Pengorbanan uang, pesawat, hotel. Ya. Kalau di Jakarta pengorbanan waktu. Apa momentumnya ya Pak? Rekan-rekan sekalian, bawa ini pulang, kasih ke agent you. Momentum. Ini loh, oleh-oleh gua ikut. Oleh-olehnya apa? Gimana caranya 100 juta dalam waktu 100 hari. Waktu itu begini caranya loh. Ujung-ujungnya Pak, prospek 3 sehari kan ya. Ujungnya kan itu aja Pak. Iya enggak? Tapi kalau you ngomong dia patient, dia jalan itu Pak. Tapi kalau ya 3 sehari dah, iyalah. Lu bilang 3, gua nggak jalan 3 seminggu enggak. Jadi kan patient kita. Oke? Momentum dipakai. Ya, makanya rekan-rekan sekalian, tadi ada pertanyaan dari Din, Pak, waktu dia bilang wah hebat benar di LA ya, bisa membawa American Idol. Wah, saya baca punya baca. Pak tanya-tanya, turun nggak salesnya waktu kita LA? Nggak turun Pak. Selama kita di 1.000 orang berangkat ke LA, salesnya nggak turun Pak. Ya, kenapa? Karena you the leadersnya ada di sini Pak. Because of leadership Pak. Ya, the leader itu dia nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. That's the leaders. The real leaders adalah dia nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan Pak. Seperti angin Pak, nggak bisa dilihat tapi ada, bisa dirasakan. Walaupun you tidak ada di Indonesia Pak, tapi agentnya bisa merasakan bahwa leader gue pantau gue terus kok, leader gue dorong gue terus kok. That leadership. Leader sama dengan angin. Ya. Next. Kemudian saya tanya lagi. Di pertanyaan dia yang ditayangkan di Hong Kong nanti, critical experience, bagaimana membangun Prudential ini? Saya bilang, saya jawabnya gini, kemampuan saya, kemampuan kita merubah orang menjadi entrepreneur melalui gaya Prudential, mencetak orang menjadi entrepreneur, tapi dengan Prudential way, dengan cara Prudential, nggak mau gaya kelodok. Nggak mau gaya orang Padang, ya, kaki mangau. Gayanya Prudential. Apa gaya Prudential? Harus sistematik, transparan, compliance isu untuk menghasilkan the best result. Nggak bisa bicara kayak zaman-zaman dulu dagang. Nggak bisa lagi. Dan cara kita berbisnis, mencetak entrepreneur yang kelasnya dunia. Nggak boleh ada tipu, harus ada trust di situ. Dan inilah yang dituntut dengan tingkat dunia dan the class dunia leadership. Tentunya dengan support, operation, information, marketing, communication, dan finance, ya enggak? Inilah yang membuat Prudential sukses hari ini because of you. Ya, Andalah yang membuat catatan sejarah sehingga Prudential sekarang nomor 1 di Asia. Kasih kontribusi 24%. 20%. Jadi waktu saya diminta bicara ke Filipina itu Prudential Filipina minta saya bicara 3 tahun yang lalu. Enggak lah saya bilang, enggak punya waktu saya. Akhirnya minta tolong. Saya bilang bicara apa? Tolong ngomong waktu kick off kita. Kick off. Jadi siapa yang ngomong? You aja sendiri kan. Nah lo gue bilang dah. Terpaksa lah kita kerjain, kita lihat, datang ke sana, analisa apa semuanya. Sekarang dia nomor 1 di Filipina Pak. Ya, nomor 1 di Filipina, tapi salesnya sama dengan sales saya di Bali Pak. Ya, dia nomor 1 di Filipina, sama dengan sales saya just Bali only. Ya, jadi how big you, be proud untuk dapatkan confidence, bukan untuk menjadikan kita Hitler. Be proud kita nomor 1, menjadilah kita Gandhi. Sehingga dengan hati yang bersih akan men-attract orang-orang yang punya otak yang pintar-pintar Pak. Dan leadership. Ya, akhirnya terima kasih atas effort you. Luar biasa, the leadership bicara tentang kita. You mau gaya Hitler, mau gaya Gandhi, atau gaya Washington,
up to you, tergantung situasinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu you. Selamat berconvention dan selamat makan siang. Terima kasih.